Perkenalkan, nama saya Anindya Widiani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 5. Di sini saya akan membahas tentang materi laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan reaksi kimia. Misalnya, jika kalian melarutkan redoxon ke dalam air, maka akan terjadi pelarutan zat yang akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Reaksi ini berjalan secara cepat karena hanya dalam beberapa menit redoxon ini akan larut di dalam air. Ada juga reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Misalnya, proses perkaratan besi yang memerlukan waktu sekitar 1 minggu baru terlihat pembentukan karat besinya. Pada bab ini kita akan mempelajari macam-macam reaksi kimia. Ada reaksi yang lambat dan reaksi yang cepat, tergantung kepada besarnya laju reaksi tersebut. Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. A dan B disebut reaktan dan C ditambah D disebut produk atau hasil reaksi. Contoh laju reaksi yang berlangsung cepat adalah reaksi larutan asam dan basa. Reaksi larutan asam dan basa ini hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Contoh laju reaksi yang berlangsung lambat adalah perkaratan besi. Perkaratan besi ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1 minggu. Menurut Dedi Gunanto, laju reaksi merupakan suatu perubahan konsentrasi zat pada suatu reaksi kimia tertentu per satuan waktu yang dipengaruhi oleh sifat kimia pereaksi, suhu, konsentrasi pereaksi, katalis, dan tekanan, serta luas permukaan sentuh. Menurut Nurhayati Rahayu dan Jody Pramuji Giryarso, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat yang dapat berkurang seiring bertambahnya konsentrasi produk. Dalam suatu reaksi persatuan waktu yang dilambangkan dengan huruf V dan memiliki satuan molar per detik. Pada reaksi A tambah B menjadi C tambah D, nilai persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, dengan K sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi, X sama dengan ordo atau tingkat reaksi terhadap A, Y sama dengan ordo atau tingkat reaksi terhadap B. Orde reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Pada umumnya, orde reaksi berupa bilangan bulat positif yang nilainya tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan harus berdasarkan data percobaan. Secara sistematis, nilai orde reaksi total adalah penjumlahan orde reaksi seluruh reaktor. Laju reaksi didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi tiap satu satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk reaksi tiap satu satuan waktu. Jika terhadap reaksi A menjadi B atau reaksi menjadi produk, maka rumus laju reaksinya adalah sebagai berikut. FA sama dengan min selisih konsentrasi A dibagi selisih waktu, atau FB sama dengan selisih konsentrasi B dibagi selisih waktu. Semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka semakin cepat laju reaksinya.
Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi semakin besar. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin besar. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka laju reaksi semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yaitu zat yang ditambahkan ke dalam reaksi yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka laju reaksinya besar. Sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju reaksi tersebut kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Sekian pembahasan materi laju reaksi dari saya. Terima kasih.